Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun secara virtual begitu ya. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini Allah hitung sebagai perjumpaan yang berpahala. Karena malam hari ini tidak lain tidak bukan tujuan dari kita berjumpa, bertemu dengan Bapak Ibu semuanya adalah dalam rangka untuk kita mengilmui ilmunya Allah, dalam rangka untuk bersilaturahim dan belajar, ngupgrade diri, agar kita menjadi hamba Allah yang punya ilmu dan dengan ilmu itu kita bisa beramal. Baik Bapak Ibu, izin perkenalkan nama Alvin Firdaus. InsyaAllah akan bersamai Bapak Ibu semuanya dalam 1 jam ke depan. Kita akan belajar kembali setelah mungkin 2 pekan ya. 2 pekan kita tidak ada tatap muka, tidak ada kajian live langsung, disebabkan karena Tuan Guru sedang ada perjalanan umroh gitu ya, ke Tanah Suci. Kita doakan mudah-mudahan pulangnya beliau menjadi jamaah umroh yang mabrur. Amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, Hijrah Bersama UAS ini kita hadirkan tiap hari Selasa malam ya, malam Rabu, tiap jam 8 malam. Ada yang malam hari ini baru pertama kali ikut, boleh katakan saya di kolom chat. Ini kameranya agak nggak bener ini. Berubah-berubah warnanya. Ada yang baru pertama kali ikut? Oke. Saya banyak juga ya. Gambar saya jelas ya, nggak putus-putus. Suaranya jelas juga. Jelas. Baik, yang baru pertama kali ikut, kira-kira pengen dapat apa? Apa harapannya gitu? Kenapa ikut kajian pada malam hari ini? Coba pengen dapat ilmu selain itu? Pengen dapat ilmu nasihat, apalagi dapat ilmu pahala, falah, kemenangan ya. Pengen tenang hatinya, Masya Allah. Ilmu tentang akhirat, luar biasa. Baik, nambah iman, dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, mudah-mudahan kita semua mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan ya. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala satu itu tergantung pada niatnya. Ya, niatnya kita pengen dapat ilmu, mudah-mudahan dapat ilmu. Tapi yang terpenting adalah segala sesuatu itu kita niatkan dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ya, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah, alhamdulillah ini kesekian kali pertemuan Hijrah Bersama UAS. Setelah mungkin 2 pekan, 3 pekan yang lalu kita banyak membahas tentang rizki. Ya, malam hari ini kita akan bahas tentang sebab-sebab tak terkabulnya doa. Ya, sebab-sebab tidak terkabulnya doa. Ini penting untuk kita bahas sebagai seorang muslim. Tentu kita sama-sama paham bahwa doa ini adalah senjatanya orang muslim. Ya, dia lebih tajam daripada tombak. Ya, dengan doa inilah takdir bisa berubah. Ya, Bapak Ibu yang rahmat Allah, maka kita perlu mendapat ilmu yang betul. Kira-kira doa kita dikabulkan karena apa dan sebab-sebab doa kita tidak terkabul apa saja gitu ya. Insya Allah kita akan belajar 1 jam ke depan bersama guru kita Ustadz Abdul Somad. Baik, absen dulu dong dari mana aja yang sudah hadir ini. Kita sambil nunggu ya, sambil nunggu Tuan Guru. Absen dulu. Di rename namanya, Balikpapan. Di rename namanya ya, nama Zoom-nya jangan pakai
Samsung, Oppo, iPhone, itu merek-merek HP bukan nama. Di rename namanya. Saya juga belum rename nih, saya rename nama dulu. Contoh ya, ini saya rename Alvin Firdaus Strip Pontianak. Oh, ya. Bapak Ibu, saya domisili di Pontianak ya. Di Pontianak, terutama di Masjid Ismu Yahya. Kita tahu kan Masjid Ismu Yahya, masjid yang alhamdulillah hari ini menginisiasi program Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, Hijrah Bersama OS ini dihadirkan dari gerakan itu. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Dek, nanti dek. Dek. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke Pontianak, kita di Masjid Ismu Yahya punya penginapan. Jadi insya Allah dari bandara itu cuma 10 menit. Dari bandara cuma 10 menit. Kalau ke Pontianak, kabar-kabar saja. Nanti tim kita dari Masjid Ismu Yahya bisa izin berkhidmat melayani Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya ya. Insya Allah, mudah-mudahan, Dr. Haris bisa hadir ke Pontianak. Oke. Kita tunggu dulu. Ustaz Somad sudah masuk atau belum? Baik Bapak Ibu, kita sambil nunggu Tuan Guru ya. Kita buka banyak program kebaikan. Salah satunya hari ini kita sedang buka wakaf untuk pembangunan ruang kelas. Ya, kalau sebelumnya itu kita bangun asrama, ini kita bangun ruang kelas. Bapak Ibu kalau mau kontribusi, bisa akses di sini. Nih, Bapak Ibu buka browser, ketik saja sidak.id/UAS. sidak.id/UAS. Ya, nih. Alhamdulillah dan bertahap kita pencairan 1 September yang lalu kita tunaikan langsung untuk fondasi ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kontribusinya ini linknya ya, sidak.id/UAS. Di sini kita buka semua transparansi dana yang masuk dan yang keluar. Ya, 1 hari yang lalu, 9 jam yang lalu, tuh ada yang berwakaf mulai dari nominal Rp10.000. Rp10.000. Kemudian Ibu Putri, 100.000. Jadi berapapun nominalnya, bahkan ada yang dengan nominal 1.000-an, itu dengan fitur sedekah rutin, bisa. Bisa sekali. Nih, sedekah rutin. Ikuti saja caranya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu. Jadi ini fitur sedekah anti lupa, anti ribet. Kalau Bapak Ibu pengen sedekah rutin tiap subuh gitu ya, tanpa, kalau misalnya kita kan kalau ke masjid gitu ya, terutama saya kalau ke masjid itu kadang suka lupa bawa dompet, apalagi uangnya nggak recehan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa setting frekuensi donasinya itu tiap apa? Tiap hari kah? Atau tiap minggu? Kalau tiap hari misalnya kita pengen sedekah subuh tiap jam 5, bisa disetting di sini. Nih, jam 5 subuh. Kemudian jumlah donasinya bisa mulai dari Rp1.000. Tuh, mulai dari Rp1.000. Metode pembayarannya supaya otomatis, ini menggunakan metode pembayaran dompet kebaikan. Ya, pakai dompet kebaikan. Itu nanti ikutin saja cara-caranya ada di dalam sini. Ya, sedekah rutin. Kalau kita memang sedang punya kelebihan harta, bisa langsung saja klik wakaf sekarang. Nah, pilih nominal sesuai dengan kadar kesanggupan kita. Kemudian ditulis juga doanya di sini. Kalau sudah tulis doanya, lanjutkan pembayaran. Nah,
Kemudian di sini Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman invoice, halaman pembayaran. Di situ tertera berapa nominal yang harus Bapak Ibu tunaikan. Pastikan transfer dengan 3 kode uniknya supaya tercatat di depan, tercatat di sistem di sini. Nih, tercatat di sini. Bapak Ibu bisa langsung akses untuk berwakaf ke sidak.id/uas. sidak.id/uas. Insya Allah 100% kita tunaikan untuk pembangunan asrama kelas di Rimbo Panjang, Kampar Riau. Ya. Itu linknya sudah saya bagikan di kolom chat. Silakan bagi yang mau berinfak sebelum kajian dimulai atau di-save dulu linknya juga silakan. Tafadhol. Ya, ini sifatnya sukarela, tidak ada paksaan begitu ya. Baik, kembali lagi ke topik tema kita pada malam hari ini Bapak Ibu, itu tentang apa sebab-sebab tidak terkabulnya doa ya. Insya Allah malam hari ini kita akan 1 jam belajar bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, dengan tema tersebut. Sebelumnya kita awali dulu majelis kita pada malam hari ini dengan melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa tolabul ilmi, Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din, wa alimna ta'wil. Baik, saya sampaikan Bapak Ibu, rules dari kajian online kita untuk menunjukkan wujud adab kita. Kalau bisa dibuka kamera, ya, di open kameranya. Kemudian nanti kalau Tuan Guru sudah hadir, sudah menyampaikan materi, siapkan buku catatan, ya, supaya insight yang didapatkan itu ini bisa ada kabel HDMI yang bermasalah. Jadi audionya masuk, tapi bisa dipelajari lagi atau disampaikan ulang gitu ya. Insya Allah. Kemudian Bapak Ibu, nanti ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab, kurang lebih 5 orangan lah yang dapat kesempatan untuk bertanya. Silakan persiapkan pertanyaannya, dan saya akan izinkan untuk yang bertanya hanya untuk yang open kamera. Oke, yang open kamera. Baik, kita masih nunggu juga Tuan Guru Ustadz Abdul Somad untuk hadir pada malam hari ini. Sedang ini ya, kendala teknis, mohon maaf Bapak Ibu. Baik, saya izin menyampaikan kembali. Afwan Bang, resume kajian 2 minggu kemarin nggak ada kah? Di grup nggak ada soalnya. Iya, belum diresume sama Kak Juli ya, nanti ditunggu. Nomor admin itu sedang terblokir. Jadi WhatsApp kita Bapak Ibu, ini nggak tahu hari-hari 1 minggu terakhir itu sering terblokir. Jadi Bapak Ibu ini pesan sekali ya untuk Bapak Ibu semuanya, misalkan dapat broadcast dari admin, ya mohon sekali untuk tidak di-report ya, di-report blog. Kalau di-report blog itu pasti nomor admin itu terblokir. Jadi kita nggak bisa pakai lagi kalau Bapak Ibu nge-report. Misalkan Bapak Ibu tidak berkenan untuk di-share info-info, lebih baik didiamkan saja. Didiamkan saja. Jadi jangan sampai nge-report blog. Nanti nomor admin itu gonta-ganti terus. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau yang terganggu mohon dibiarkan saja. Insya Allah nanti dikirim ya Bapak Ibu untuk resume di pekan-pekan sebelumnya. Ya, itu juga ada kok rekamannya, bisa disimak lagi di YouTube. Jadi sangat memungkinkan untuk Bapak Ibu pelajari kembali. Gitu ya. Baik, sudah 400 orang Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membagikan link Zoom-nya. Fadol, silakan kalau Bapak Ibu mau berbagi kepada keluarga, rekan, sahabat dan siapapun, silahkan dibagikan linknya, ya, linknya supaya kebaikan ini tidak berhenti di kita, supaya
ilmu-ilmu ini tidak hanya berhenti di kita dan orang lain juga bisa merasakannya. Ya, mudah-mudahan dengan kita membagikan link itu, ya ini upaya kita juga berdakwah gitu ya, mengajak orang lain dalam kebaikan. Man dalla ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu, mendapatkan pahala dari kebaikan itu sebagaimana orang yang mengerjakannya. Nah, jadi Bapak Ibu dapat 2 pahala. Ikut ngaji, ikut menyebarkan linknya, orang lain ngaji, Bapak Ibu juga dapat pahala dari orang tersebut gitu. Oke, di-share ya, di-share ke grup-grup alumni, grup-grup keluarga, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Nah, itu terus bertambah nih. 390 di Zoom. Kalau di YouTube ini pasti sudah 1000 lebih. Ya, ini kalau di Zoom ini eksklusif untuk Bapak Ibu yang pengen bertanya. Oke, sedang ada kendala kabel ya, mohon maaf ini dari Bang Ilham menyampaikan lagi ada kendala HDMI. Oke, siap-siap. Baik, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita mulai kelasnya, mulai kajiannya pada malam hari ini. Silakan ya, sudah di-share ke grup. Grup kami dikunci Bang, tolong dibuka biar kami share. Jangan di grup itu, kalau di situ kan sudah di-share. Di grup Bapak Ibu maksudnya. Grup masing-masing. Saya baru gabung Bang dalam proses hijrah. Ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Mohon Bang izin nanti untuk bertanya. Siap, insyaallah. Kak Manurung ya. Oke, khusus Kak Manurung nanti saya persilakan untuk bertanya. Oke. Nah, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya yang sudah dari awal mensupport program ini, program Hijrah Bersama UAS ini. Bapak Ibu ngaji juga beramal solih begitu ya, ikut berwakaf. Dan sebelumnya kita ada program di sini ya, dukung sidak.id/UAS. Nah, di sini itu terkumpul, ini murni dari para jamaah, dari jamaah Hijrah Bersama UAS, terkumpul 2,6 miliar. Nah, ini kita tunaikan semuanya untuk pembangunan asrama, ya, untuk pembangunan asrama. Kita coba lihat progres terakhir itu. Nah, ini untuk pembangunan ruang kelas nanti. Nah, ini asramanya nih Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak? Tuh, mana jauh. Nah, ini dia, sudah terbangun 4 lantai. 4 lantai di atas tanah, kalau tidak salah 2 hektar. Ya, saya ucapkan, saya mendoakan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan harta yang sudah ditunaikan untuk program ini, Allah ganjar dengan pahala terbaik. Harta yang tersisa Allah lipat gandakan, makin berkah, makin banyak, sehingga bisa berbagi lagi, dan semoga dengan bersodakoh, berwakaf ini Allah bersihkan dari segala dosa-dosa. Amin, Allahumma amin. Ya, di link ini juga Bapak Ibu masih bisa kontribusi ya, tapi kami sarankan untuk di link yang satu ini, sidak.id/UAS. Linknya sudah kami bagikan di kolom chat. Saya bagikan ulang. sidak.id/UAS. Amin, Allahumma amin. Ya, sambil nunggu, boleh? Saya coba cek ya, tadi ada yang masuk nggak kira-kira? Nih, 5 menit yang lalu. Masya Allah. 15.000. Hamba Allah. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Ayo yang lain, silakan. Yang mau kontribusi berapapun nominalnya. Lewat link tadi, sidak.id/UAS. Ini dari bulan Agustus ya, sudah terkumpul 128 juta. Ini kita akan alokasikan untuk
pembangunan ruang kelas, ruang belajar. Untuk Bapak Ibu yang mau melihat rekaman-rekaman kajian, itu bisa dilihat di channel Hijrah Bersama UAS. Di YouTube Hijrah Bersama UAS juga ada, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cari saja Hijrah Bersama UAS, bisa simak kajian-kajian sebelumnya. Ya, full kajian sebelumnya bisa diakses di situ. Ya, like dan subscribe. Yang belum subscribe sekarang ya, silakan. Oke. Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung malam hari ini boleh tahu dapat informasinya dari mana? Pembayarannya selalu gagal. Pembayarannya selalu gagal, Bang Alvin. Gagalnya kenapa, Ibu? Oh, link wakafnya di-share di WA Group. Oke, insya Allah. Dapat dari saudara di Pekanbaru. Dapat dari info dari mana? Kajian kita. Dapat info dari media sosial, dapat dari teman, dapat dari WA. Kalau sosial media, dapat dari mana? Ada yang dapat dari Facebook? Dari grup Al-Ihsan, Bil Quran. Oh, ternyata banyak grup WhatsApp ya. Undangan dari WA. Dari admin Tari. Oh, oke, Kak Tari, admin ICH ya. Program Indonesia Cetak Hufaz. Oh, dari berdonasi. Baik, ya. Jadi Bapak Ibu, program Hijrah Bersama UAS ini adalah program yang sebetulnya kami dedikasikan untuk para muslimin, para orang baik yang berkontribusi dalam kebaikan di gerakan Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Itu bermacam-macam nanti implementasi programnya. Ada program Indonesia Cetak Hufaz, fokusnya mencetak para penghafal Quran. Ya, kita punya misi 23 juta penghafal Quran, insya Allah. Semoga Allah izinkan. Sekarang sudah 223 santri yang full kita beasiswai untuk di program CIHA, Indonesia Cetak Hufaz. Bapak Ibu bisa akses ya. Lagi-lagi, karena ini program kebaikan harus kami siarkan terus. Cetakhufaz.com. Kalau mau ikut jadi orang tua asuh, Bapak Ibu yang pengen jadi orang tua asuh untuk para santri, bisa akses di situ. Nih, data-datanya kami sampaikan, ternyata ada hampir 30.000 pesantren di Indonesia, 4 juta santri. Problemnya beragam. 40 pesantren kekurangan fasilitas, 40% pesantren, 60% gajinya di bawah UMR. Kemudian masih sangat ketergantungan dengan support dari para donatur. Kemudian problem utama di pondok pesantren itu ini, taraf hidup tenaga pengajar Qur'annya belum diperhatikan. Pemenuhan biaya hidup santri, makanannya, ketersediaan fasilitas. Maka dari sinilah kita hadirkan program Indonesia Cetak Hufaz, Bapak Ibu, dalam rangka untuk mensupport para guru, mensupport para santri, dan juga memberikan fasilitas yang layak. Jangan dicoret-coret ya. Insya Allah program ini kita sediakan laporan transparansi dana, aktivitas juga kita sampaikan lewat grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Bahkan langsung saja nanti klik di bawah di sini ya. Di sini programnya bisa mulai dari 50.000 per bulan. Ya Bapak Ibu, kontribusi 50.000 per bulan. Itu dialokasikan khusus untuk satu santri. Jadi benar-benar beasiswanya itu dialokasikan khusus kepada santri yang kita tanggung. Jadi seolah kita menjadi orang tua asuh. Ya. Banyak program yang lain, ada Indonesia Berwakaf, Indonesia
berwakaf, terus Indonesia mengaji. Kita juga ada support untuk guru-guru ngaji di kampung gitu, guru-guru ngaji kampung. Bapak Ibu juga bisa support indonesiamengaji.com. Ya, klik saja indonesiamengaji.com. Saya refresh coba. Oke, 2 detik yang lalu, Masya Allah, bertambah banyak. 5 detik yang lalu. Jazakallah khairan, jazakumullah khairan kasiran. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Terima kasih untuk ayah bunda semuanya yang sudah mensupport program ini. Mudah-mudahan Allah ganjar dengan pahala terbaik. Amin Allahumma amin. Oh, Masya Allah. Terus bertambah. Silakan Bapak Ibu sambil nunggu Tuan Guru Setabus Somad ya. Ini kita cek dulu. Sudah masuk tadi. Cuman kendala ini HDMI. Jadi kabel HDMI itu yang berhubungan dengan gambar Bapak Ibu ya. Jadi kalau HDMI-nya bermasalah nggak muncul gambarnya. Cuman suara doang. Afan Bang Alvin, tidak ada BCA virtual. Virtual account. Kayaknya belum. Tapi metode pembayaran mau ikut sedekah rutin. Oke, nanti saya coba itu dulu ya. Tanyakan dulu. Tadi saya coba juga nggak bisa. Ini ada kendala di website kayaknya. Untuk sedekah rutinnya masih belum bisa. Ya mohon maaf masih belum bisa. Jadi saya sampaikan, sedekah anti lupa, anti ribet. Bisa mulai dari Rp1.000. Jadi rutin tiap pagi atau tiap subuh. Bahkan guru saya itu sedekahnya tiap waktu sholat. Bisa disetting tiap waktu sholat. Tiap dari waktu sholat, sebelum sholat itu, sedekah 1.000 lewat aplikasi itu. Jadi memang memudahkan. Ada sedekah rutin. Minta linknya lagi. Ini ya, sedekah untuk pembangunan pondok pesantren, sidak.id/UAS. Saya mau ikut sedekah rutin. Di sini juga bisa ya. Kalau di sini pasti aman. dukung.sidak.id/UAS. Sebentar. Dukung. dukung.sidak.id/UAS. Ini bisa. Kalau mau sedekah rutin di sini juga bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Semoga Tuhan Guru UAS sehat. Amin. Allahumma amin. Ini Ibu Hajah Warti. Ya, sudah saya share ya linknya lah. dukung.sidak.id/UAS. Kalau bisa lewat ini ya, lewat platform. Karena kalau lewat rekening Bapak Ibu, ini menjadi catatan ya. Kalau lewat rekening itu kami sulit, karena lewat rekening itu banyak donasi dari program yang lain juga. Jadi kita alokasinya nanti tercampur-campur. Kalau Bapak Ibu sedekahnya lewat rekening, langsung rekening, itu pencatatannya ke sedekah umum. Jadi bisa dialokasikan umum. Tidak terkhusus untuk wakaf. Jadi terhitungnya wakaf infak umum. Itu nanti alokasinya banyak, bisa untuk pembangunan, bisa untuk gaji guru dan lain sebagainya. Untuk guru ngaji, untuk santri, jadi umum sekali. Kalau mau infak dikhususkan untuk wakaf pondok pesantren lewat aplikasi, lewat web. Silakan. Gaji saya cuma 100.000 per hari. Sebulan sekali aja syukur, Bang. Masya Allah.
Maksudnya rekening pengirim atau rekening tujuan? Oke, Tuan Guru sudah gabung kayaknya ya? Baik, insya Allah Bapak Ibu, guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Mohon maaf atas kendala teknisnya. Insya Allah kita akan mulai. Sebentar lagi kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Insya Allah kita akan belajar tentang sebab tak terkabulnya doa bersama guru kita, Ustaz Abdul Somad. Kepada yang kami muliakan, Ustaz Abdul Somad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam, selalu diberikan kekuatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tema kita malam ini, sebab tidak terkabulnya doa. Su'ila Ibrahim bin Adham. Ada salah seorang orang soleh dari kalangan tabi'in, namanya Imam Ibrahim bin Adham. Dia pernah ditanya, mengapa doa kita tidak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala? Ma baluna nad'u fala yustajabu lana. Wahai Imam, kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Jawaban beliau ada 10. 10 poin ini akan kita bahas satu persatu. Satu, yang pertama. Araftumullaha falam tuti'uhu. Kamu tahu tentang Allah. Kamu tahu tentang Tuhan. Tuhan kita itu namanya Allah. Falam tuti'uhu, tapi kamu tidak taat, tidak patuh, tidak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan Allah itu sama seperti orang yang berada di tengah laut ketika angin puting beliung datang, ombaknya besar. Ya Allah, kami taat, kami takut, kami khawatir, kami cemas. Tapi begitu sudah sampai ke daratan, takutnya tinggal di tengah laut. Orang pinggir laut begitu. Begitu kapalnya di tengah laut, tidak nampak tepian, berdoa menangis. Begitu sampai ke daratan, minum khamar, mabuk, main judi. Nah, jadi yang pertama penyebabnya itu, ya tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Ibrahim bin Adham. Yang kedua, wa arabtumur rasulah sallallahu alaihi wasallam walam tattabi'u sunnatahu. Kamu kenal, kamu tahu tentang Nabi Muhammad SAW, tapi kamu tidak mengikuti sunnah. Kebiasaan-kebiasaan Nabi dalam hal ibadah tidak diikuti, maka itu penyebab tidak dikabulkannya doa. Sunnah minum pakai tangan kanan. Saya sampai hari ini masih melihat bapak-bapak, ibu-ibu minum dengan entengnya tangan kiri. Padahal sunnahnya jelas, idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau kamu makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau minum, minumlah pakai tangan kanan. Yang sesimpel, sesederhana itu. Sunnah menutup aurat. Masih banyak lagi laki-laki yang celana pendek. Perempuan tidak menutup aurat. Nah, jadi tahu dia Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawatnya banyak. Tapi tidak mengikuti sunnah. Sunnah itu adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, araftumul Qur'ana walam ta'malu bihi. Kamu tahu Al-Quran, kamu baca Al-Quran, tulisan kamu kaligrafi Al-Quran, suara kamu melantunkan Al-Quran, kamu menghafal Al-Quran. Kamu baca surat Yasin, walam ta'malu bihi, tapi kamu tidak mengamalkan isinya. Al-Quran cerita tentang riba, masih lagi berkecimpung dengan bank konvensional. Al-Quran melarang riba, masih lagi menceritakan aib orang. Al-Quran melarang jangan ada ikhtilat campur aduk laki-laki perempuan, masih lagi bersenda gurau, seakan-akan tak ada masalah.
kalau satu ruangan dengan laki-laki dan perempuan? Alam sa'malu bihi. Yang keempat, wa akaltum ni'amallahi wa lam tu'addu syukraha. Kamu makan nikmat Allah. Dari mulai bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, udara dengan milik Allah. Menghirup paru-parunya punya Allah. Minum airnya punya Allah. Makan padinya punya Allah. Tapi tidak sesuai syukurnya kepada Allah. Tak seimbang, tidak apple to apple. Syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang mau menjawabkan doa ini terhalang. 5. Wa araftumul jannata falam tatlubuha. Kamu tahu surga. Tiap hari berdoa wa dakhilnal jannata ma'al abrar. Tiap hari berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta surga. Falam tatlubuha. Tapi kamu tidak pernah mencarinya, berusaha untuk masuk surga dengan amal lisan, dengan amal badan, dengan amal hati, dengan amal fikiran. Salah satu yang menghalangi kita. 6. Wa araftumun nara falam tahrubu minha. Kamu tahu neraka, tiap hari berdoa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi kamu tidak pernah lari dari neraka. Lari dari neraka dengan perbuatan, lari dari neraka dengan action, lari dari neraka dengan takut buat haram. Yang ditengok haram, yang didengar haram, yang dicakapkan haram, yang dimakan haram. Itulah yang membuat kita tidak terkabulnya doa. 7. Wa araftumus syaitana wa lam tuharibuhu. Kamu tahu setan. Tiap hari a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'idzukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma min kulli 'ainil lam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Walam tuharimuhu, tapi kamu tidak memerangi setan. Berkawan dengan setan, bergaul dengan setan, berteman dengan setan, melempar setan, berkawan dengan setan. Tidak memutuskan hubungan dengan setan. Ikut ajakan setan, menapaki langkah-langkah setan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Lalu berdoa kepada Allah. Allah tidak kabulkan. 8. Wa araftumul mauta falam tasta'iddu lahu. Kamu tahu mati. Tahu mati. Mengiring orang mati. Memandikan orang mati. Mengantar orang mati. Menyolatkan orang mati. Menggali kuburan orang mati. Keluarga sudah banyak yang mati. Ayah sudah mati. Ibu sudah mati. Bahkan anaknya pun mati. Suami mati. Suami mati. Bini masih pakai baju setan. Ayah mati, emak mati, anak masih sengkap mabuk. Araftumul mauta, kamu tahu mati. Falam tasta'iddu lahu, tapi kamu tidak pernah buat persiapan untuk mati. Persiapan camping, kemahnya, persiapan mancing, seminggu, sebulan. Persiapan touring. Oh, semuanya, motor 1 miliar. Persiapan surfing. Ada tim surveinya, sewa speedboatnya, persiapan diving, persiapan snorkeling, persiapan mati. Ya mati-mati aja lah. Ini menyebabkan doa tak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. 9. Wa dafantumul amwata wa lam ta'tabiru biha. Kamu memikul orang mati, mengantarkan ke jenazah, menggali kuburnya, meletakkannya, menimbunnya, membacakan talqinnya, falam ta'tabiru biha, tapi tidak pernah mengambil i'tibar pelajaran. Ya mati seperti rutinitas saja. Penggali-penggali kubur yang tidak sholat itu hatinya sudah mati. Bapak-bapak ibu dokter yang sangat mengerti tentang kematian, yang setiap hari melihat orang sakratul maut, tapi masih sempat dugem. Wah, itu hatinya sudah mati itu.
10. Wantabahtum min naumikum. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Fastaghaltum bi'uyubin nas. Bangun tidur langsung sibuk dengan aib orang. Wa taraktum uyubakum, dan kamu lupakan aib cacat kamu. Bangun tidur yang pertama kali lihat handphone, masuk grup, langsung aib orang, aib orang, aib orang, aib orang. Wa taraktum uyubakum, kamu lupa dengan aib kamu. Padahal mestinya sebelum tidur kita ingat aib kita, kekurangan kita, cacat kita, dosa kita. Mungkin kita mati malam ini. Begitu kita bangun tidur kita juga ingat aib kita. Mudah-mudahan hari ini aib masih ditutupi Allah. Tapi manusia bangun tidur yang pertama kali dilihat handphone langsung sibuk aib orang, aib orang, aib orang. Dan lupa dengan aib sendiri lalu berdoa kepada Allah. Ini menyebabkan doa tidak dikabulkan Allah. Jadi 10 poin dari Imam Ibrahim bin Adham ini luar biasa. Pelajaran yang amat sangat bermakna. Habis selesai Imam Ibrahim bin Adham. Selanjutnya adalah tambahan dari bacaan-bacaan kita. 11. Yang ke-11, rajulun as'as, ada seorang laki-laki rambutnya kusut. Aghbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia tidak sisiran. Kenapa berdebu? Karena dia tidak mandi. Kenapa dia tidak mandi dan tidak sisiran? Takut rambutnya gugur, dia kena fidyah, dia kena dam. Karena dia sedang berada dalam ibadah yang suci, haji dan umrah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dengan pakaian yang suci, pakaian ihram. Yamuddu yadaihi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit berdoa. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tidak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram, dikasih makan haram, minum haram, duit haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih. Dalam sahih Muslim. Betapa makanan haram, minuman haram. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, halalan thayyibah, halal baik. Halal dan bergizi. Jadi kalau sampai kita kena makan haram ini, makanya dalam hadis dikatakan, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, maka doamu diperkenankan Allah. Makanan. Makanan menjadi lisan, makanan menjadi darah daging, makanan menjadi tulang belulang. Permohonan kepada Allah tak dikabulkan gara-gara makanan. 12. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik, ayo sholat, ayo zakat, ayo puasa, ayo haji, ayo umroh, ayo. Wala tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat mungkar, jangan zina, jangan curi, jangan riba, jangan namimah, jangan LGBT, jangan khamar, jangan mabuk, jangan sakau, jangan. Laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. La yushikanna ayyab'afallahu alaikum iqaban. Dikhawatirkan kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan diturunkan Allah SWT hukuman. Lalu kemudian ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, idfa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, tsunami, gempa bumi. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Doa tidak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya rajin ibadah, yang penting saya haji umroh. Masalah tetangga saya nggak pakai jilbab, masalah orang minum khamar bukan urusan saya.
efeknya kepada doa. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Gara-gara makanan haram, gara-gara tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. 13. Jangan tergesa-gesa lalu mengklaim doa kita tidak dikabulkan. Coba lihat Nabi Muhammad SAW berdoa 16, 17, 18 bulan. Ketika sampai ke Madinah minta arah kiblat supaya sholatnya menghadap ke Ka'bah. Karena waktu sampai di Madinah sholat menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu menengadah ke langit. Nabi sholat kepalanya menghadap ke langit. Lalu apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan mengalihkan kiblatmu ke arah kiblat yang kamu inginkan. Sampai akhirnya turun ayat itu pada bulan Sya'ban. Tahun kedua. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itulah dia di Madinah namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Karena kiblat pertama menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, turun ayat menghadap ke kiblat Ka'bah. Jadi bukan kun fayakun langsung pindah arah kiblat, enggak. Nabi Muhammad SAW saja Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin, Sayyidul kaunaini was saqalain, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doanya baru dikabulkan 17-18 bulan. Nah, jadi boleh jadi doa kita belum, bukan tidak, belum. Nabi Musa alaihissalam 40 tahun di lembah Tih ketika membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Padahal Nabi Musa, Nabi ulul azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lahir anaknya umurnya 86 tahun. Setelah itu baru 13 tahun, setelah itu 86 tambah 13, 99 tahun. Baru lahir anaknya Ishak. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Nah, jadi bandingkan juga, jangan lalu cepat-cepat mengatakan apa ini doa. Mungkin doanya depending Allah menurut ilmu Allah waktu yang sesuai. Menurut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-14. Yang ke-14. Ada kalanya doa itu ditunda menurut ilmu Allah sampai masanya sesuai. Ada kalanya doa itu nanti diberikan di akhirat lebih hebat daripada diberikan di dunia. Misal, pagi orang minta kambing. Ya Allah berikanlah aku kambing. Sampai petang nggak ada dapat kambing. Loh, kok doa saya nggak makbul? Saya kan sudah ikut sunnah, semua udah kok nggak makbul. Sebetulnya doanya makbul. Karena ada 3 kemungkinan. Enggak Pak Ustadz, saya doanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai malam nggak dapat kambing. Karena kalau diberi Allah kambingnya sekarang, itu cuma dapat pahala 1 makan kambing. Tapi kalau kambingnya diberi Allah nanti Idul Adha, itu dapat pahala kurban. Jadi ditunda Allah bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ditunda Allah 8 bulan. Karena kalau dibeli sekarang pahalanya 1. Tapi kalau diberi 8 bulan lagi. Itu contoh sampel. Ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua,
kambing itu diganti nanti di akhirat lebih hebat daripada kambing itu di dunia. Karena kalau kambing di dunia, paling dimakan sekuat-kuatnya kita makan kambing berapa lama lah. Berapa banyak lah kita sanggup makan kambing. Pun takut kolesterol darah tinggi dan lain. Tapi kalau diganti Allah di akhirat, la maqtu'atu wa la mamnu'ah. Makanan yang tidak putus dan tidak terlarang. Makanan di dunia, dua. Pertama putus. Putus maksudnya stop. Mamnu'ah terlarang, nggak boleh minum gula, nggak boleh kacang, asam urat, diabetes. Tapi kalau di surga, la maqtu'atun tidak putus, wala mamnu'ah dan nggak ada larangan. Jadi doa itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ditunda Allah sampai waktu yang tepat. Yang kedua, ditunda Allah di akhirat lebih hebat. Tapi ada kemungkinan yang ketiga. Doa hari ini minta kambing. Sampai sore, sampai malam nggak dapat kambing. Doa saya nggak dikabulkan. Sebetulnya hari itu tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa dia dapat musibah nabrak kambing. Tapi dengan doanya minta kambing, dia berangkat dari rumah jam 6. Menurut takdir Allah, dia nabrak kambing jam 6.15. Tiba-tiba pagi itu anaknya pipis, ganti pampers, pintunya macet, motor di start nggak hidup. Lewat 5 menit. 5 menitnya itu ternyata kambingnya lewat, baru dia lalu. Jadi ada kemungkinan yang ketiga. Minta kambing, nggak dapat kambing, dijauhkan musibah seharga kambing. Oke, saya kasih sampel contoh yang kedua. Ada orang minta mobil harga 300 juta. Ya Allah, mau dapat mobil 300 juta. Udah setahun nggak dapat-dapat. Ada 3 kemungkinan. Pertama, diberikan Allah di saat yang tepat. Karena kalau diberi masih muda, bawa cewek, pacaran, berzina. Tapi kalau diberi Allah setelah menikah, bawa istri, bawa anak, ngaji ke masjid. Bisa jadi dikasih Allah di akhirat dengan kendaraan yang lebih hebat, lebih dahsyat di surga. Bisa jadi yang ketiga. Ada musibah yang harganya 300 juta. Cuci darah, transplantasi jantung, kaki patah, ganti lutut, tengkorak kepala yang harganya 300 juta. Selamat sehat. Dijauhkan Allah dari bala yang harganya 300 juta. Menurut dia doa dia tidak terkabul. Padahal sesungguhnya sudah terkabul. Itu kata para ulama. Jadi memang intinya kita husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pengalaman Ustadz sendiri dalam hidup Ustadz? Saya doa, ini waktu awal-awal ke Mesir nih, saya doa saya mesti doktor. Berangkat ke Mesir 98. 99, 2000, 2001, 2002 aku mesti LC. 2003, 2004 aku mesti MA. 2005, 2006, 2007 aku doktor. Berarti pas ulang tahunku yang ke-30, 77 ke 2007, aku sudah doktor sebelum 30. Meleset. Selesai S2 Maroko 2008, umur sudah 31, baru pulang kampung. Ikut tes PNS, ngajar 10 tahun. Habis itu baru daftar S3 2017. Sidangnya 2019. Tapi dapat juga. Ujung-ujungnya dapat juga, doktor juga. Lama saya merenung. Seandainya saya umur 30 doktor. Tidak matang. Kurang matang, ibarat buah-buahnya masak karbit.
Pisang kalau masak karbit itu agak kurang manis dia. Jadi Allah suruh saya masuk dulu ke hutan, merasakan pahit getirnya hidup dulu, habis itu baru dokter. Ujung-ujungnya dapat juga, ilmunya dapat juga, detailnya dapat juga. Tapi beda. Jadi yang lebih indah itu rencana Allah jauh lebih indah. Saya awal-awal di Mesir. Awal-awal di Mesir cita-cita saya, aku mesti dokter. Nanti aku bawa ijazah ini ke Malaysia, ke Brunei, aku jadi dosen di Malaysia, jadi dosen di Brunei. Dapat juga, tapi setelah pontang-panting. Sekarang saya mengajar di University Islam Sultan Syarif Ali, UNISA. Mengajar juga di UMS, University Malaysia Sabah. Mengajar juga di University Islam Malaka, Unimel, 3. Tapi saya nggak sanggup masuk 16 tatap muka 2 SKS. Pak Rektor, saya mohon maaf, saya nggak sanggup masuk kelas. Saya cuma ngisi kuliah umum di awal semester aja. Berarti setahun saya datang 2 kali. Oke, deal. Artinya doa saya yang dulu, tahun 98, sekarang 2024, 26 tahun yang lalu, dikabulkan Allah. Ya Allah, aku ingin jadi dosen di Malaysia, aku dosen Brunei. Dapat juga. Kenapa yang jadi itu rencana Allah, bukan rencana saya yang saya ajukan proposal ke Allah? Di mana letak hikmahnya? Seandainya yang pakai itu rencana saya, S1, S2, S3 langsung jadi dosen. Simple sekali, sederhana sekali. Lalu bagaimana dengan dakwah di Bagan Beniu? Bagaimana dakwah di suku Talang Mama? Bagaimana dakwah di suku Pedalaman? Bagaimana dengan program mendirikan pondok pesantren? Saya hanya ngajar di kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, mati. Allah ingin rencanaku untukmu Abdul Somad lebih hebat, lebih dahsyat. Kau tetap doktor, kau profesor, kau ngajar di 3 kampus Malaysia, Brunei, dan kau tetap tausiah, kau tetap tabligh akbar, kau tetap ceramah, dan kau tetap bisa mendirikan pondok. Maka ujung-ujungnya dari perjalanan hidup ini, rencana Allah untuk kita jauh lebih indah. Cuman agak sabar-sabar sedikit memang. Karena kita nggak tahu yang gaib. Kalau tahu kita gaib, selesai. Allah sengaja tutupkan alam gaib ini supaya kita bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qada illa du'a. 15. Kita selalu meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah menurut siapa? Hasanah itu baik, iya baik. Baik menurut siapa? Baik menurut anak dengan baik menurut bapak aja beda. Datang anaknya ngomong, Pak, saya mau nikah. Dengan siapa? Dengan si Anu. Kenapa? Karena si Anu itu hasanah. Kata bapaknya itu enggak hasanah. Kata ibunya enggak hasanah. Yang hasanah menurut saya ini fotonya. Hasanah menurut anak dengan bapak ibu aja beda. Apalagi hasanah menurut Allah. Maka jangan mencoba untuk memaksa Allah untuk ngikut kemauan kita. Kita buat proposal. Lalu kita bawa proposal ini ke Allah. Seakan-akan Allah itu cuma tukang legalisir. Ya Allah, tolong legalisir proposalku ini. Setujui aja. Loh, siapa yang Tuhan? Jangan-jangan kita mempertuhankan diri kita. Saya dengan setelah melewati perjalanan hidup ini, cara saya berdoa berubah. Ya Allah, aku masih punya keinginan. Tapi keinginanmu jauh lebih indah daripada keinginan. Aku punya rencana ya Allah.
Tapi rencanamu untuk diriku jauh lebih indah setelah ku lewati 47 tahun ini. Maka kalau memang permohonanku ini baik untukku, baik untuk keluargaku, baik untuk agamaku, baik untuk umatku, kabulkanlah ya Allah. Tapi kalau tidak, maka berikanlah yang terbaik untukku menurut Engkau ya Allah. Nah, itu doa itu saya dapatkan dari pengalaman hidup. Kalau dulu pas lagi kuliah, lagi ngotot-ngototnya memang mesti begini, mesti begini. Tapi setelah menjalani hidup, berubah cara berdoa. Saya masih punya keinginan pembebasan tanah, tapi bukan untuk saya, untuk santri, untuk pondok. Keinginan supaya kelas, keinginan supaya anak-anak keponakan santri-santri ini dapat beasiswa, mereka bisa S2, S3, mereka pulang, mereka mengabdikan ilmu. Banyak keinginan. Kalau keinginan pribadi rasanya tak ada. Keinginan pondok, keinginan anak-anak, keinginan santri-santri. Syukur saya kurang dibandingkan nikmat Allah. Saya ingin, ya Allah jadikan aku hambamu yang bersyukur. Syukurku kurang, sujudku kurang, sholatku kurang, puasaku kurang. Baca Quranku kurang, zikirku kurang, dosaku lebih. Dosa mataku lebih, dosa telingaku lebih. Maka jadikan aku hambamu yang bersyukur ya Allah. 30 menit kita bahas bersama 15 poin. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Ada 15 poin. 10 poin pertama tadi dari Imam Ibrahim bin Adham. Pertama, kenapa tak terkabulnya doa? Kamu tahu tentang Allah, tapi kamu tidak taat dan tidak tunduk. Kamu kenal, tahu tentang Nabi SAW, tapi tidak mengikuti sunnah. Kamu tahu tentang Quran, tapi tidak mengamalkan, dan seterusnya. Nanti saya share ya, ada 15 poin. Baik, supaya efisien waktunya, saya langsung saja buka kesempatan bertanya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi Ibu siapa ya yang mau bertanya? Udah nggak ada orangnya. Saya ganti. Ya silakan, ada fitur raise hand. Ada fitur raise hand. Silakan dimanfaatkan kesempatan untuk bertanya Bapak Ibu. Pertama saya persilakan Bapak Burhanuddin Ibrahim. Silakan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin. Terima kasih juga Tuan Guru diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya memang ini sedikit sangat simpel sekali Tuan Guru. Apa tanda dari doa kita terkabul? Itu saja. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita minta doa kita, sholat kita diterima, apa tandanya? Kalau kita minta haji kita mabrur, apa tandanya? Kalau kita minta umrah kita makbul, apa tandanya? Kalau kita minta tahajud kita itu apa? Mana tandanya? Tandanya adalah ada perubahan dalam diri. Ada perubahan dalam diri. Yang sebelumnya angkuh, sombong, jadi rendah hati. Yang sebelumnya bakhil, pelit, jadi dermawan. Yang sebelumnya cinta dunia, menjadi lebih cinta akhirat. Yang sebelumnya takut kepada manusia, takut kepada Allah. Yang tahu itu ya diri kita sendiri. Aksesoris, baju, jubah, sorban, bisa kita buat, bisa kita beli. Jadi Pak Bang Burhanuddin, Bang Alvin, saya yang tahu itu ya saya sendiri. Apa yang sedang kulakukan ini? Apakah ada perubahan dalam diriku? Nah, jadi kita merenung sejenak, at-tafakkur sa'a, berfikir, bertafakkur sesaat.
Maka kalau merasa belum, kita gas lagi ibadah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan saya, Bang Alvin, seluruh jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad dikabulkan Allah segala permohonan dunia dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Terima kasih, Bro. Mudah-mudahan terjawab ya. Kita lanjut penanya berikutnya untuk Bunda Fitri Aminah, Ibu Fitri Aminah. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mungkin di luar tema. Saya mau bertanya, bagaimana kalau kita mempunyai orang tua yang sudah sepuh, terus ketidakmampuan kita untuk memelihara, akhirnya dibagi satu, saya yang pelihara, yang merawat, satunya lagi dirawat saudara laki-laki. Terus dalam kondisi yang tidak sehat, artinya artinya dalam hubungan saudara itu tidak saling sapa gitu. Karena saya tuh udah bersikap sewajarnya, tapi dia tidak mau gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu, Ustadz? Ibu, keluarga berapa orang? Saya ada 4 bersaudara. Laki-laki berapa? 1 yang sulung sudah meninggal. Tinggal Yang hidup? 3. Yang hidup 3, perempuan berapa? Perempuan 2. Perempuan 2, laki-laki 1. Iya. Jadi perempuan 2, laki-laki 1 nih duduk musyawarah. Kalau yang tidak punya kesempatan, misalnya laki-laki payah karena istri, karena anak, istri tidak siap. Jadi yang nggak punya waktu, yang nggak punya rumah, kasih duit aja. Aku tak bisa di rumahku karena biniku, karena anakku, jadi aku kasih duit. Berapalah makan orang tua sebulan? Tinggal yang 2 perempuan ini ganti-gantian. Apakah sebulan pindah? 15 hari pindah. Wa amruhum syura bainahum. Orang yang bermusyawarah duduk. Orang beriman itu duduk musyawarah menentukan. Yang ada waktu, ada kesempatan, kasih waktu. Yang tak ada waktu, ada duit, kasih duit. Kalau semua tak ada mau jaga, ibu jaga aja sesuai kemampuan ibu. Maka Allah kasih surga untuk ibu. Sudah pernah dilakukan, Ustadz. Cuman akhirnya karena dia merasa, saudara saya yang laki-laki, dia merasa bertanggung jawab atas orang tua, akhirnya yang ayah saya dibawa pulang. Tapi karena dia tidak cocok sama istrinya, jadi ayah saya itu ditinggalkan di rumahnya sendiri, tapi tidak berdaya gitu, Ustadz, di rumah sendiri. Makanya musyawarah bilang, Bang, nampaknya tak cocok, jadi abang kasih duit aja karena tak sesuai. Perempuan biasanya lebih telaten, walaupun tidak semua. Di beberapa jamaah menantu kadang lebih sayang sama orang tua, jadi tidak bisa hukum kaku. Jadi dalam hal ini kondisional. Kalau menantu bisa, menantu. Kalau tidak bisa, anak. Kalau semua tak ada bisa, ibu jaga aja sendiri. Senang ibu nanti insya Allah. Anak-anak ibu jadi anak-anak soleh, solehah. Mohon doa ya Ustaz. Insya Allah. Ala haziniyah al-fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Makasih Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Bu Fitri. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ketabahan. Baik, untuk berikutnya saya persilahkan. Dua lagi pertanyaannya. Ibu Rita Junita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Jadi kan Ustadz, tahun 2008 itu papa saya meninggal. Saya meninggal, sehari sebelum papa saya meninggal, papa saya tuh berharap saya jadi dokter. Tapi qadarullah saya nggak bisa jadi dokter, Ustadz. Sekarang saya dari SMA saya ikut sama abi saya, sama kakak saya yang saya panggil abi. Beliau menyekolahkan saya, memberikan fasilitas terbaik sampai saya lulus S2 kenotariatan. Alhamdulillah lancar sampai situ, Ustadz. Kemarin saya ujian kenotariatan. Saya sudah usaha maksimal, Ustadz. Saya udah coba belajar sampai saya dirawat di IGD. Pulangnya juga saya tetap belajar. Tapi qadarullah emang saya nggak lulus, Ustadz. Saya yakin takdir Allah itu indah, Ustadz. Tapi saya minta dikuatkan untuk menerima takdir Allah, Ustadz. Karena buat saya, ngecewain ayah saya itu sudah sangat menyakitkan. Dan sekarang, kalau saya harus ngecewain kakak saya lagi, itu juga sangat nggak mudah buat saya, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ada buku ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai. Hakadha 'allamatnil hayah. Beginilah hidup mengajar saya. Jadi guru yang paling hebat adalah hidup. Guru yang paling hebat adalah hidup. Saya belajar dari mulai dasar sampai S2, S3. Betul kata Syekh Mustafa As-Sibai. Guru yang paling hebat adalah hidup. Hidup ini mengajarkan kita pendidikan yang luar biasa. Orang Minang mengatakan alam takambang menjadi guru. Alam yang terkembang ini menjadi guru. Itu seirama dengan hadis Nabi, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan yaltamisu fi ilman. Jalan hidup ini kita ambil jadi guru semua. Saya sudah belajar S1, S2. S1, S2 saya tulis tesis 300 halaman. Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. S1 saya 1000 orang ikut tes, saya lulus 100. S2 saya di Darul Hadis jatah cuma 5, saya termasuk lulus. Setahun 11 bulan saya selesaikan. Saya ikut tes dosen UIN. Sudah tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi. Yang lulus, yang bukan menulis tesis pakai bahasa Arab. Lembut aspal kampung Melayu itu diinjak. Saya sedang bergantung di Metro Mini di kampung Melayu. Waktu WA kawan saya itu datang. SMS datang. Kau belum lulus, Mat, kata. Hidup ini kalau terlalu pahit, terlalu sakit, ingat kita. Sampai mati kita ingat. Kata mak saya, pulanglah kau. Pulanglah ke Pekanbaru. Bukan di Jakarta tempat kau. Di sini tempat kau. Itu maka saya tak kemana-mana. Diminta saya kemana-mana, diminta dikasih orang tanah. Ustadz mengajar ke sini, ku kasih rumah, ku kasih mobil, ku jadi dosen sini. Enggak, aku tetap di Pekanbaru. Karena kata mak dulu kau balik ke sini. Saya nyaman dengan sekarang. Saya bisa 6 bulan sekali ke Bagan Benio masuk ke pedalaman, 6 bulan sekali masuk ke Talang, saya bisa bangun pondok,
dibantu jamaah. Saya bisa menyekolahkan orang 50 orang setahun, laki-laki 25, lah perempuan 25. Itu semua itu terjadi ya karena tidak lulus tadi. Coba kalau saya lulus dulu. Cemana lah hidup saya sekarang kalau lulus dulu? Rumah, kampus, TV, rumah, kampus, TV, rumah, kampus, TV, mati. Kau Abdul Somad, balik kau ke Pekanbaru, balik kau ke Riau, masuk kau ke hutan. Jakarta tetap, Kuala Lumpur tetap, Brunei Darussalam tetap. Setiap daerah semua dapat jatah 4 hari. Jakarta tetap dapat jatah 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ada rencana Allah. Hubungan kita dengan Allah ini 2. Yang pertama, husnuzan, selalu husnuzan sama Allah. Yang kedua, ridho. Saya pun bisa ngomong begini karena udah lewat. Waktu menghadapi itu susah juga. Lalu siapa yang menyabarkan saya? Yang menyabarkan saya 2. Emak dengan kawan. Emak menyabarkan saya. Sekarang udah tak ada lagi emak. Istri, keluarga, kawan. Kawan itu luar biasa. Rubba akhin lam talidhu walidatun. Betapa banyak saudara yang tak lahir dari rahim ibu. Tak sama rahim kita, bukan ayah kita, tak sama ayah kita, tak sama emak kita, tapi kawan luar biasa. Saya sampai hari ini, alhamdulillah dikasih Allah kawan-kawan yang luar biasa. Sampai hari ini. Maka, kalau ada kawan yang mensupport kita, yang kasih semangat kita, pegang dia sampai mati. Insya Allah. Belajar dari hidup. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Amin. Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Kalau banyak beribadah, Allah janji 2. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Laparmu diganti Allah dengan kenyang, takutmu diganti Allah dengan kekuatan. Perbanyak beribadah, banyak selawat, banyak zikir. Jangan pernah ada masuk kalau ke kepala. Kalau lah dulu, kalau. Begitu ada satu kalau, astagfirullahaladzim. Solawat. Bagus beli zikir yang digital, yang cincin. Itu, kalau zikir tasbih putar 100, habis itu lupa kita. Tapi kalau yang pencet tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak terasa itu nanti 100, 200, 1000, 2000. Jangan sampai pikiran ini kalau. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah, tabarakallah. Sejuk hati kita mendengar nasihat dari Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan bagi Bapak Ibu yang lain yang tidak bertanya ya. Saya rasa banyak juga yang pertanyaannya serupa. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke penanya terakhir Bapak Ibu. Waktunya terbatas. Saya persilakan untuk Ibu Nur Hayati. Silakan Ibu Kak, mic-nya. Bisa Ibu, silakan diklik dulu tab layarnya, diklik tombol kiri di bawah. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alvin, pertanyaan saya cukup privasi banget ya nih, sampai saya juga mau bicara juga agak sulit gitu loh. Gimana ya Pak Ustadz ya? Tapi saya pengen sekali dapat arahan dari Tuhan Guru kita gitu. Tapi saya sulit sekali untuk bicara di sini. Karena ini cukup privasi banget dan berat banget buat saya gitu. Ustaz Alvin, gimana caranya? Gimana Ustaz? Boleh japri kan nanti Ustaz? Mungkin via chat.
Nanti ke Ustadz Alvin, saya jawab ke Ustadz Alvin. Ya, silakan dikirim ke Ana Ibu ya, kirim lewat chat atau nomornya Pak Ustadz Alvin dikasih ke di sini. Ya. Makasih banyak atas kesempatannya Pak Ustadz ya. Barakallahu fikum. Atas kesempatannya. Insya Allah. Baik, nomor saya bisa Bapak Ibu catat ya, 0816 4936 2525. 0816 4936 2525. Nah, di kolom chat. Baik, sudah pukul 9 lewat ya. Yang terakhir kita dengarkan kalimat penutup dari guru kita atas materi kita pada malam hari ini, yaitu sebab doa kita tidak dikabulkan. Tafadhol Ustaz. Yang namanya orang meminta, syarat dan ketentuan berlaku. Ikuti saja syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya. Setelah syarat dan ketentuan kita penuhi, tidak juga kita dapat. Kita bukan pemaksa. Hubungan kita bukan karyawan dengan direktur, kalau gaji tidak turun kita unjuk rasa. Dengan Allah tidak begitu. Hubungan kita bukan antara bawahan dengan atasan, lalu kita ngelapor ke Propos, ke Mahkamah Agung, ke KPK, ke BPK. Hubungan kita dengan Allah tidak begitu. Allah itu fa'alul lima yurid. Hubungan kita dengan Allah adalah husnuzan. Allah itu sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah punya rencana yang lebih indah untuk kita. Allah punya keinginan yang lebih baik untuk kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang tahu apa yang ghaib dan apa yang nyata. Dan yang ketiga puncaknya adalah raditu billahi rabba. Aku ridha menerima segala keputusan-Mu. Sebagaimana ridhanya Maryam menerima keputusan Allah. Sebagaimana ridhanya Ibrahim. Sebagaimana ridhanya Sarah. Sebagaimana ridhanya Aisyah, sebagaimana ridhonya Khadijah, sebagaimana ridhonya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus berdoa, karena di dalam doa ada harapan. Dengan ada harapan kita terus bersemangat. Terus berdoa karena doa adalah ibadah. Terus berdoa karena doa adalah otaknya ibadah. Terus berdoa karena doa adalah senjatanya mukmin. Terus berdoa karena doa membuat kita ada ketergantungan dengan Allah. Ada hubungan dengan Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Semoga kita semua dilepaskan dari segala masalah. Diberikan kebaikan dunia akhirat. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun ya qadiyal hajat, engkau menunaikan segala hajat. Iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau datang musibah tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali engkau ya Allah. Ya kashifal gham, ya farijal ham, ya man li ghamdihi yaghfir wa yarham. Engkau yang menyingkapkan segala kesulitan musibah, malapetaka bencana. Engkau yang maha kasih dan sayang. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Iqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami ya Allah. Barakati sayyidil awwalin wal akhirin. Bibarakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jazakumullah khairan untuk tim Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah iman dan Islam, kekuatan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Abdul Somad dan juga tim yang ada di Pekanbaru. Terima kasih atas kesempatannya sudah berkenan berbagi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesehatan atas Ustaz Abdul Somad dan keluarga. Allah berikan
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Baik, dengan berakhirnya doa tadi dari guru kita semuanya, insya Allah berakhir juga acara majelis kita pada malam hari ini, Cerdas Bersama UAS. Insya Allah jumpa lagi di hari Selasa depan, Bapak Ibu. Saya mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum sempat untuk bertanya. Bahkan tadi terkhusus untuk Ibu siapa tadi ya, silakan di Japri. Karena privasi ya, silakan disampaikan pertanyaannya ke nomor yang tadi yang sudah saya kirimkan, 0816 4936 2525. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kami semua mengajak Bapak Ibu semuanya untuk terus terlibat dalam kebaikan, dalam amal soleh. Kita terus membuka peluang kebaikan untuk bangun Pondok Pesantren Az-Zahra. Linknya bisa Bapak Ibu ikuti, klik di sidak.id/UAS, sidak.id/UAS. Insya Allah donasi terhimpun 100% kami alokasikan untuk pembangunan kelas di Pondok Pesantren Az-Zahra. Nama Az-Zahra ini diambil dari istri Ustadz Abdul Somad. Nah, itu linknya. Silakan Bapak Ibu tunaikan berapapun nominalnya. Makin besar makin bagus. Allah. Demikian saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kekhilafan saya pribadi. Terima kasih. Sampai jumpa di pekan depan. Kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keistiqomahan untuk terus berada dalam jalan kebaikan, dalam jalan ketaatan, dalam jalan kesabaran. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin matikan Zoom-nya. Sampai jumpa pekan depan.